911. What's your emergency? Out. Halo para calon orang mapan yang banyak uang dan hobinya liburan, berjumpa lagi bersama gue Mas Agus di sini, yang pastinya di channel MA Official 5758. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita semua masih diberikan kesehatan, dan semoga selain diberi kesehatan kita juga diberikan rezeki yang banyak dan dijauhkan dari pedasnya omongan tetangga. Kali ini gue mau mengajak kalian menyimak alur cerita film yang berjudul Zero Tolerance. Seperti biasa guys, pasang headsetnya, jauhin keramaian, dan dengarkan baik-baik. Ini dia alur ceritanya. Zero Tolerance adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah membantai semua mafia Thailand demi menemukan pelaku pembunuhan anaknya. Filmnya dibintangi Dustin Yuen bersama Scott Adkins, disutradari oleh Sequel Winandar, yang dirilis pada tahun 2015, berawal ketika seorang pria yang bernama Stephen kembali menemui rekannya bernama Ken. Ken beritahu kalau Stephen terlambat karena kekasihnya bernama Angel itu adalah pelacur. Ken juga mengatakan ini adalah transaksi terakhirnya karena ia telah mendapat rekan baru dari pebisnis yang bernama Jojo. Stephen memberitahu kalau Jojo tidak bisa dipercaya, apalagi diandalkan. Namun Ken membela Jojo dan mengejek kekasih Stephen. Di sana, Stephen langsung membunuh semua anak buah Ken. Ken tertawa karena snipernya sudah mengunci posisi Stephen. Stephen balik menertawakan karena anak buahnya sudah membunuh sniper tersebut. Lanjut, sniper langsung membunuh Ken dan meledakkan tempat itu. Pindah ke sebuah rumah, terlihat seorang kepala polisi bernama Peter sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarga. Berpindah ke sebuah TKP. Saat Peter sampai di sana, rekannya bernama Carl menyebutnya dan memberitahu tentang penemuan mayat seorang wanita blasteran yang tenggelam. Saat melihat ayat tersebut, ternyata yang tewas adalah Angel, anak dari temannya bernama Johnny. Dia memberitahukan kalau dia akan cuti selama beberapa hari. Lanjut, Peter berangkat untuk menemui Johnny. Saat di hotel, ia menghubungi Johnny dan mengajaknya bertemu di tempat biasa. Ketika bertemu Johnny, dengan sengaja mengagetkan Peter. Tanpa basa-basi, Peter langsung beritahu tentang tewasnya Angel yang ditemukan di sungai dengan tangan terikat. Peter memberitahu ia akan melakukan penyelidikan bersama rekannya, dan Johnny harus mendengarkan perkataannya. Sebelum pelakunya tertangkap, berpindah ke kantor polisi Thailand. Ken bertanya tentang Johnny. Peter menceritakan tentang pertemanannya dengan Johnny sebelum dia menjadi polisi. Sedangkan Johnny pergi melihat mayat Angel yang berada di ruang mayat. Johnny menangis karena telah lama tidak bertemu putrinya. Sekarang dia melihatnya sudah menjadi mayat. Esok harinya, Johnny merenung di pesisir sungai, di mana tempat Angel ditemukan. Kemudian Peter dan Kans datang. Mereka memberikan 3 foto tersangka terduga pembunuh Angel. Peter mengatakan kita akan melakukan penyelidikan di beberapa bar. Peter menyuruh Kens melacak di mana keberadaan Crystal dan Patrick. Sedangkan Peter dan Johnny akan mencari keberadaan Stephen. Lanjut, mereka berdua mengikuti Stephen. Berpindah ke Kens, ia juga mencari tahu tentang Crystal di sebuah kamar rawat dengan menguap penjaga. Kembali ke Stephen, ternyata yang menuju markas menemui rekan-rekannya. Sedangkan Johnny bersama Peter mulai menyerang markas Stephen. Di sana mereka bertempur dan Stephen berhasil kabur. Johnny tidak bisa mengejar karena polisi Thailand berdatangan. Untungnya Peter datang dan memberitahu kalau Johnny adalah temannya. Kembali ke Stephen, saat ia sedang bersantai, ia kembali teringat Angel. Ternyata Stephen adalah salah satu pria yang tergila-gila dengan Angel.
Johnny tidak bisa mengejar karena polisi Thailand berdatangan. Untungnya Peter datang dan memberitahu kalau Johnny adalah temannya. Kembali ke Stephen, saat ia sedang bersantai, ia kembali teringat Angel. Ternyata Stephen adalah salah satu pria yang tergila-gila dengan Angel. Malam harinya, Peter, Johnny, dan Ken mulai mencari tahu di beberapa bar di Kosen. Di sana mereka menemukan teman Angel bernama Joy. Peter memberitahunya kalau Angel telah tewas dan Johnny adalah ayah Angel. Di sini mereka mulai menginterogasi Joy. Joy memberitahu tentang masa lalu Angel yang harus mendapatkan apa yang dia mau dengan cara apapun, dan beberapa orang besar di sini melindunginya. Salah satunya bernama Jojo. Di saat di jalan, Johnny melihat seorang pria yang diyakini adalah Jojo. Di sini Jojo sedang merayu dua wanita untuk mengajaknya minum. Johnny langsung menghampiri wanita itu, memberikannya uang untuk pergi mencari penginapan. Lanjut, Johnny mulai mengikuti Jojo. Sedangkan Peter dan Ken masih mencari tahu tentang Angel di setiap bar. Salah satu pemilik bar memberitahu kalau Angel adalah orang yang baik dan selalu tepat janji. Biasanya Angel selalu bersama dengan dua temannya. Namun 1 minggu terakhir Angel tidak terlihat. Peter mengatakan kalau Angel sudah tewas. Berpindah ke Stephen, ternyata ia juga mencari Jojo di sekitar tempat itu. Kembali ke Johnny, ia terus mengawasi Jojo dan kedua tangannya dan kedua temannya hingga mereka sampai di sebuah gang. Di sini Johnny langsung menembak dua teman Jojo. Peter dan Jojo mendengar sebuah tembakan. Tembakan tersebut mereka langsung menuju lokasi. Mereka melihat Johnny berdiri di depan mobil dan mengatakan, "Aku sudah menemukan Jojo." Peter marah karena Johnny membunuh mereka. Johnny mengatakan Jojo tidak terkena tembakan, ia hanya mengalami serangan jantung dan tewas. Lanjut, Johnny memberitahu kalau Jojo bekerja untuk orang kaya yang bernama Kannate Tipotpang. Setelah mendengar itu, Peter memberitahu Ken untuk terus mengikuti Johnny dan tidak memberikannya senjata. Sedangkan Stephen, ia menemui Joy. Stephen menanyakan di mana Jojo karena ada masalah yang terjadi. Joy mengatakan untuk tidak khawatir karena ia akan menyelesaikannya. Kembali ke Ken dan Johnny, ia menyuruh Johnny menunggu karena ia akan mengecek beberapa banyak penjaga di bar tersebut. Setelah itu, Ken kembali dan memberitahu Johnny kalau di dalam mobil ada peluru yang tidak terdaftar di kepolisian. Karena di dalam bar tersebut para penjaga menggunakan senjata. Di sini hanya Johnny yang masuk sendirian dengan menyamar sebagai anak buah Jojo. Setelah melihat uang yang dikeluarkan, Johnny mengejar dan langsung membawanya menemui Kunet saat itu juga. Johnny membunuh semua penjaga di sana kecuali Kunet. Johnny menanyakan tentang Angel. Kunet memberitahu yang menemukan Angel 3 tahun lalu di tempat pelacuran. Mendengar itu langsung membunuhnya. Polisi berdatangan di tempat kejadian dan Peter yakin kalau yang membunuh mereka semua adalah Johnny. Saat di parkiran, dia melihat Johnny dengan marah. Peter langsung memukulnya karena ia sudah merelakan semuanya untuk membantu Johnny termasuk pekerjaannya. Dengan menangis, Johnny memberitahu kalau putrinya adalah seorang pelacur. Lanjut, Peter membawa Johnny pulang menemui Play. Esok harinya, mereka semua makan bersama. Setelah itu, mereka kembali pergi dan Johnny menemui mantan istrinya bernama Sarah. Johnny mengatakan kalau Angel sudah tewas dibunuh. Sarah dengan menyesal mengatakan, "Aku sangat merindukanmu." Namun Johnny menjawab ia tidak merindukan Sarah karena Sarah telah membawa anaknya kabur. Setelah Johnny keluar dari rumah Sarah, Peter memberitahu Ken telah menemukan tersangka lainnya. Kita akan mengakhirinya malam ini. Nah, seperti apa sih keseruan dari film ini? Apakah akan terkuak siapa pembunuh dari anaknya Johnny? Simak lebih lanjut video berikutnya.
Dan tetap stay tune di channel MA Official 5758. Sampai jumpa dan see you on the top.